Saya dulu pernah usulkan sama Pak Kiai saya, guru saya di Sidoarjo itu. Pak Po, pripun Pak Po untuk pendaftaran santri baru mangke kita nyeleksi mawon Pak Po. Maksudmu piye man gitu. Ya pados santri sing pinter-pinter Pak Po gitu. Kersane mangke outputnya kita bagus. Dan kata beliau, ya api aiman gitu. Kalau manggil saya itu man gitu. Ya api aiman gitu. Tapi nek kabeh milih sing pinter-pinter terus sing gak iso sapa sing ngurusi gitu. Buat mantek meletus loh gitu. Memang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad yang disampaikan oleh Ustaz Abdul tadi, ini dalam rangka untuk mendapatkan atau meraih doa Rasulullah SAW, maka hadis tadi saya pakai, saya jadikan metode untuk menghafal. SMP Swasta Kabupaten Mojokerto oleh kesehatan visi yang pertama kali sanggup mengadakan ujian berbasis komputer secara mandiri, sementara yang lain masih bergabung dengan sekolah ini. Adkhalahun nar, adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka begitu. Sementara orang menghafal hadis diremehkan gitu. Untuk apa menghafalkan hadis? Di rumah banyak hadis juga saya begitu. Anda ini umatnya Rasulullah apa bukan? Kok meremehkan hadis ini gimana gitu? Jangan remehkan hadis, itu hadis Rasulullah begitu. Itu. Bukan ketika Rasulullah sudah mendoakan nadharallah gitu. Semoga Allah memberikan muka-muka yang cerah kepada orang yang mendengarkan hadis dariku. Kemudian dia menghafalkan hadis dariku, lalu dia mengamalkan hadis dariku. Masya Allah. Nah itulah maka saya katakan oke lah gitu. Ustaz Ali bisa cerita sedikit tentang program tahfidznya ya. Coba sebentar, 1-2 menit Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya akan menyampaikan program tahfidz yang berada di pesantren kita. Memang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad yang disampaikan oleh Ustaz Abdul tadi, ini dalam rangka untuk mendapatkan atau meraih doa Rasulullah SAW, maka hadis tadi saya pakai, saya jadikan metode untuk menghafal. Anak-anak menghafalkan hadis mulai dari mereka mendengarkan, kemudian setelah mendengarkan mereka memahami artinya, setelah mereka memahami artinya, kemudian mereka menghafalkan. Setelah menghafalkan mereka berusaha untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada adik-adiknya. Inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fa'aha wa hafidhaha wa balagha. Nah, untuk mencapai itu semuanya kita pakai metode setiap minggunya itu hari Senin, hari Selasa mereka mendengarkan makalah, mereka mendengarkan hadis, mereka memahaminya dan mereka menghafalkannya. Setiap hari Senin dan Selasa itu Senin Selasa pagi hari mulai dari jam 7:30 hingga jam 8:40. Setiap hari Senin dan Selasa. Kalau untuk menghafalkan Al-Quran hari Kamis, Sabtu dan Ahad. Nah, untuk mendapatkan meraih beberapa jilid yang mereka hafalkan, kita pakai sistem setoran. Setelah setoran kemudian mereka ikut ujian kenaikan tingkat. Luar biasa hasil yang dicapai anak ketika kalau kita pakai metode cepat itu, insya Allah dalam waktu 1 bulan yang dirasakan anak kelas 7 yang baru masuk itu, 1 bulan mereka selesai 1 jilid. Ada juga yang sudah selesai 2 jilid 1 bulan. Dan rata-rata sekarang mereka sudah menghafalkan jilid yang kedua untuk yang kelas 7 yang baru. Sedangkan untuk yang kelas-kelas berikutnya, waktu mereka gunakan untuk mandiri itu sangat cukup sekali, sehingga di antara anak kelas 8 sudah mencapai Arba'in An-Nawawi. Itu untuk yang reguler, untuk yang tahfidz hadis. Kenapa demikian? Ya, karena kita ingin anak-anak kita semuanya mendapatkan bagian dari doa Rasulullah SAW. Nadharallahu ra'an sami'a maqalati
fawa'aha wa hafidhaha wa balagha. Kalau anak-anaknya menjadikan semuanya mendapatkan doa Rasulullah SAW, insya Allah orang tua yang ikhlas untuk memondokkan anak-anaknya ini juga mendapatkan bagian daripada doa Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz Ali memang kita amanahi mulai awal dulu ketika pondok ini ada. Ustaz Ali saya panggil, Ustaz, urusan hafal anak-anak antum yang pegang. Udah, sambil kita diskusi. Insya Allah ketemulah metode-metode. Dan insya Allah metode tahfidz maudhu itu pesantren yang bercirikan tahfidz maudhu itu insya Allah kalau itu ada belum banyak. Seingat saya belum ada. Insya Allah kita baru ada kita ini. Oleh karena itu banyak teman-teman se-Indonesia yang juga mereka datang di sini untuk berguru ini. Termasuk terakhir kapan saya ke Pamekasan. Saya ke Pamekasan, ya beliau sampaikan, Ustaz bisa minta repean untuk yang tahfidz maudhu Ustaz. Oh bisa Ustaz, tidak apa-apa. Bayangan mereka nanti kalau dicontoh khawatir nanti LKC kalah gitu. Oh enggak. Kita ini semangatnya luar biasa Ustaz. Semangatnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila. Semakin banyak mencontoh kita, insya Allah semakin banyak pahalanya kok gitu. Ya, semakin banyak pahalanya dan insya Allah kita semakin kreatif kok begitu. Berarti tidak ada yang kita khawatirkan. Kadang orang punya metode disembunyi-sembunyikan. Kalau kita enggak, udah minta flash disk, ambil flash disk, tak colokkan di saya, pakai, silakan aja begitu. Nah, tapi saya sampaikan sama teman-teman, 2 bulan yang akan datang kita harus berubah ya. Gitu. Kita harus berbeda. Harus begitu. Jadi Bapak Ibu seperti itu yang kita maui. Jadi makanya anak-anak ini kita arahkan betul. Oke, Anda apa? Nah ternyata banyak juga anak-anak yang memahami tahfidz Quran karena takut pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Ya. Tetapi begitu tahfidz itu kita rubah, kita kumpulkan lagi ke pondok di sini berubah. Secara mental berubah Pak gitu. Anak-anak yang dulu mengambil program tahfidz Al-Quran yang ketika kita kumpulkan di sana menghadap ke mahkamah tahfidz tidak berani Pak. Jelek mental mereka, sangat jelek mental mereka begitu. Maka saya katakan ini kalau dilanjutkan berbahaya begitu. Menghadapi penguji itu tidak berani, sampai ada yang ngompol-ngompol. Ngeras ngompol jenengan gitu. Masa di depan penguji itu ngompol mereka itu karena ketakutan gitu. Sementara anak-anak yang program reguler rebutan mereka menghadap mahkamah tahfidz itu. Rebutan mereka untuk mendapatkan kenaikan tingkat itu. Tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Sementara yang mengandung program tahfidz Al-Quran, keteteran tidak karu-karuan. Yang dilaporkan kepada saya oleh pembimbing tahfidz Al-Quran, bahwa dalam minggu ini sekian anak sudah hafal 15 juz. Jadi ini sudah hafal 20 juz. Saya jadi bingung. Iki piye gitu. Iki temen apa mbojo gitu kan. Saya minta kepada LGC TV untuk klarifikasi. Coba ini tugas saya cari data selengkapnya terkait dengan anak-anak program tahfidz Al-Quran. Udah lengkaplah semua gitu. Oh ternyata susah. Ya, saya sudah melatih teman-teman semua. Kita berjuang ini jangan karena saya begitu. Kita berjuang ini untuk Allah. Kita mendidik anak-anak kita ini untuk Allah. Jangan karena saya. Nanti kalau ada saya serius. Kalau tidak ada saya kemudian tidak serius gitu. Kalau ada begini, wah tidak lama antum di sini begitu. Pasti saya keluarkan dari sini begitu. Saya tidak mau kalau model pendidikan kita tercemari dengan gaya-gaya seperti ini gitu. Karena proses pendidikan itu adalah muadib, menanamkan adab. Bukan mengajarkan adab, bukan menanamkan adab. Menanamkan ini bukan persoalan gampang Pak begitu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu bisa dan mampu menanamkan nilai-nilai adab kepada putra jenengan, saya rekomendasikan tidak usah mondok putra jenengan gitu. Karena jenengan tidak akan tahu yang dilakukan oleh anak kita 24 jam di tempat pondok itu. Ya. Jenengan tidak tahu, silakan didik anak jenengan di rumah masing-masing. Kalau memang panjenengan mampu menanamkan nilai adab kepada anak panjenengan. Tapi kalau panjenengan ternyata tidak mampu, ya jangan kemudian nanti gurunya anak-anak
yang sudah banting-bantingan tenaga pikiran kemudian dijadikan sasaran, yang disalah-salahkan, yang dipaido. Karena wali santri maido guru itu, ya kan? Ini adabnya di mana? Ada wali santri kok maido gurunya anak-anaknya itu gimana gitu? Nah, begitu. Jadi makanya saya katakan di pondok ini tidak berlaku itu, tidak berlaku. Ya, sebab kalau pendidikan kita ini masih seperti itu modelnya, saya katakan pasti gagal. Karena tidak senyawa ini sudah begitu, tidak sehati antara guru, orang tua dengan muridnya begitu. Ini. Tapi kalau ini semua sehati, setujuan, ya, insya Allah, kalau saya yakin pada saatnya anak-anak kita akan tampil menjadi manusia terbaik. Gitu. Nah, saya katakan, nah ini yang harus kita bangun ini gitu ya. Jangan sampai terjadi. Nah, kalau pendidikan tentu sekolah-sekolah di luar kan seperti itu. Bayang nih guru nih sampai dilaporno polisi gitu kan. Untung polisinya ya ngerti gitu kan. Ngapo sampean niki ya gitu, dipaido malahan gitu. Ya, masa gurunya dilaporno polisi gara-gara katakan jewer anaknya gitu nih Kak. Ya, ini problem macam begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, ini program pondok seperti tafakufidin iya, hafalan iya. Walaupun saya sampaikan kita tidak menafikan seperti apa prestasi akademis gitu. Dulu saya bilang sama teman-teman semua, karena memang kita ingin mencari ini jati diri begitu. Kenapa sih kita tidak percaya diri gini gitu? Kalau anak diterima di UNER, gua nggak diumumkan selamat si Fulan diterima di UNER. Gitu. Kenapa tidak bangga anak kita diterima di Akademi Dakwah Indonesia begitu? Kenapa tidak percaya dengan lembaga pendidikan kita? Gitu. Kok malah percaya dengan lembaga pendidikan yang lain? Orang masuk UNER, kemudian mereka pinter-pinter, wajar yang masuk memang pinter, gitu kan? Orang masuk ITS, yang masuk ITS itu anak pinter-pinter. Kemudian di ITS dipinterkan, siapa yang tidak bisa minterkan orang pinter gitu? Saya dulu pernah usulkan sama Pak Kiai saya, guru saya di Sidoarjo itu. Pak Po, pripun Pak Po untuk pendaftaran santri baru mangke kita nyeleksi mon Pak Po. Maksudmu piye man gitu. Ya pados santri sing pinter-pinter Pak Po gitu. Kersane mangke outputnya kita bagus. Kula jengkel Pak Po nek ningali mosok dikalah terus kali SMP 1. Kalah dengan SMP 3, kalah dengan Petra, kalah dengan Katolik. Jengkel Pak Po kula Pak Po. Nah ya gitu kan. Nah, terus menurut saya ngaten, jadi mangke pendaftaran kita memilih santri-santri yang calon santri yang terbaik. Apa kemudian kata beliau? Ya api aiman. Kalau manggil saya itu man gitu. Ya api aiman gitu. Tapi nek kabeh milih sing pinter-pinter terus sing gak iso sapa sing ngurusi gitu. Pun mantek pletes lho gitu. Oh ngene ya kiai gitu. Ternyata kiai itu begitu ya. Lah nek kabeh milih sing pinter-pinter sapa gak iso. Minterno arek pinter sapa sing gak iso gitu. Nek kabeh milih sing pinter-pinter sing gak pinter sapa sing ngurusi gitu. Pun setelah itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Ya, Pak Bo ngapunten Pak Bo gitu. Ya sudah. Itu kan terngiang-ngiang oleh saya begitu. Kadang-kadang ada orang tua yang memang mondokkan anak, ngantarkan mondok itu bahasanya anu Pak Yai kula sih mboten gak ada napa kemauan arep-arep sing dhuwur mboten wonten lah. Kula mung pengin wis anak kula saged adzan, purun adzan teng musala, teng masjid kula pun seneng Yai gitu. Sederhana saja. Kepingin anaknya jadi tukang adzan, wis gelem adzan nang masjid nang musala pun seneng kula Yai gitu. Ada yang begitu. Coba bagi sebagian orang cita-cita kok jadi tukang adzan. Iya kan? Sederhana itu. Padahal bagaimana seorang muadzin dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga mereka. Dibandingkan dengan ahli fisika, mereka tidak dijamin masuk surga. Gimana kira-kira begitu? Ya kan? Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menafikan begini. Makanya bocah
Saya ngomong sama guru-guru yang lain ini. Ya ora usah diseneni to, wong bocah gak iso matematika ya bene to. Ora iso matematika arep dipaido terus piye gitu. Oh dia bukan ahlinya begitu. Tapi arek sing pinter matematika ya kuwi pinter tenanan begitu. Artinya jangan semua murid diperlakukan sama gitu. Ya, apalagi sebagai guru pondok itu mesti tajam mandangnya begitu. Nah, saya dulu ngasih tahu sama dosen saya juga begitu. Bu, karena saya sama dosen saya sama jadi pimpinan organisasi waktu itu. Dalam satu acara naik bus ke Blitar, studi banding, saya sandingan dengan tempat duduk beliau gitu. Bu, Ibu masih ingat nggak ya dulu ngasih saya nilai apa ya waktu mata kuliah dulu itu? Oh ya lali Mas Fatur gitu. Oh iya. Bu, andaikan Ibu dulu ngasih saya nilai C mata kuliah itu. Ibu ngasih saya nilai mata kuliah C. Kemudian sekarang saya dan jenengan sama-sama jadi pimpinan organisasi. Kira-kira perasaan jenengan seperti apa? Iya ya, jadi kita. Iya ya. Gitu. Nah, terus maunya Mas Fatur, itulah beratnya jadi guru itu. Itulah beratnya jadi guru. Bukan hanya sekedar ngasih angka. Gitu. Bukan hanya sekedar ngasih nilai. Gitu. Kalau hanya guru ngasih nilai-nilai gampang itu. Makanya saya pun juga pakai jargon besar itu. Kalau ke LKC hanya sekedar mencari nilai dalam selembar kertas, Anda bukan tempatnya di sini. Tegas sekali saya begitu, Pak. Kalau jenengan ke sini yang dicari hanya sekedar untuk mencari nilai atau angka dalam selembar kertas, berarti ijazah gitu. Jenengan kecewa nanti, jangan di sini. Kecewa, jangan di sini. Pola bubar, oh bagi saya bubar pun itu bukan persoalan. Karena kita membangun bukan untuk mencari wah dan sebagainya begitu. Kita ini membangun untuk Allah begitu. Kita membuat pendidikan ini betul-betul hanya untuk Allah, untuk perjuangan, bukan untuk dipuji oleh siapapun gitu. Ini. Jadi makanya saya katakan, aduh kasihan kalau sini hanya untuk mencari ini. Apalagi kemudian pondok dipaksa, kenapa enggak begini, kenapa enggak begini, kenapa enggak begini. Saya bilang, loh LKC ini bukan toko. Saya bilang begitu. LKC ini bukan toko. Sehingga tidak semua kemauan orang akan dipenuhi semua, enggak bisa. Tapi LKC adalah teko. Ya, paham teko gini dengan dia. LKC adalah teko. Nah, teko itu apa isinya? Kalau isinya kopi, maka yang keluar yang dituangkan ya kopi. Jangan nanti teko isinya kopi, yang diminta nanti keluar teh, sulapan apa gimana gitu. Yang diminta nanti keluar es susu, tidak ada itu. Wong teko ini isinya kopi kok begitu. LKC ini teko bukan toko. Kalau toko itu maunya nanti wali santri begini, gimana dituruti. Wali santri sana ngomong gini dituruti. Wali santri sana ngomong begini dituruti. Jangan kamu tidak ada itu. Wong kita memang bukan toko kita ini gitu. Kita ini teko gitu. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian anak-anak kita tidak didorong. Enggak. Anak-anak kita memang prestasinya baik, kita fasilitasi. Ayo ambil sains kamu. Gitu. Ambil sains gitu. Makanya di sini ada juga peminatan masuk kepada peminatan sains gitu. Yang langsung Ustadz Bunanto itu yang pegang sains gitu. Ya. Dan insya Allah nanti mereka akan kita garap untuk di kelas-kelas olimpiade, ya, baik tingkat nasional gitu ya, maupun di tingkat berikutnya. Kita sudah lakukan, bukan kita diem, enggak itu. Tapi tidak mungkin semua diikutkan. Ya anak-anak yang memang punya kemampuan ke sana gitu. Anak-anak yang kemampuan ingin ini, ada kita siapkan kayak peminatan apa mereka. Ya memang tahu ada anak yang memang bisa ditingkatkan, mereka bisa menjadi calon-calon kader ulama, ada juga begitu. Kita siapkan kelas kader ulama. Ustadz Sohib itu ada Ustadz Sohib ya. Nah, Ustadz Sohib itu yang koordinator kelas kader ulama. Begitu. Ada anak-anak yang kepingin nanti kuliah ke Timur Tengah, gitu. Ya ingin belajar dan menguatkan belajar agama di Timur Tengah. Kita fasilitasi kelas Azhari. Di SMA sudah ada kelas Azhari. Di SMP kelas Azhari juga sudah ada begitu. Ya Ustadz Zul itu, mana Ustadz Zul ada ya?
Itu Ustaz Zul paling selatan itu pakai kopiah hitam itu. Itu yang koordinator Azhari gitu ya. Ya. Untuk penguatannya kita datangkan seperti Ustaz dulu Ustaz dari Aljazair kita datangkan di sini sebagai guru juga gitu. Kemudian sekarang ada Ustaz Abu Bakar, ya, Ustaz Abu Bakar itu dari Sudan. Gitu. Insya Allah kalau pandemi ini sudah benar-benar, makasih Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, insya Allah setelah ini kalau memang aman kita akan datangkan lagi dari Yaman satu dan dari Mesir satu insya Allah. Jadi kita akan datangkan 2 lagi ya guru dari Timur Tengah. Gitu. Ini artinya apa? Kita melihat oh ini anak ini perlu dikembangkan ini, oke siapkan. Gitu. Tetapi anak-anak yang secara akademis baik kepingin ini, oke. Kemudian ada yang kepingin ke ITB, oke siapkan kamu masuk ITB. Gitu. Ya. Jadi anak-anak kita yang SMA itu kita fasilitasi, kita arahkan di Brawijaya ada, di UNER ada, di mana-mana juga ada, di kedokteran juga ada anak-anak kita. Tapi memang itu tidak kita ekspos besar-besaran Bu, begitu. Ya, tidak kita ekspos besar-besaran. Karena kita ingin memunculkan kepercayaan diri. Kenapa kita tidak percaya dengan lembaga-lembaga kita sendiri? Apakah itu LKC atau lembaga perguruan tinggi Islam yang lain gitu. Ini dalam rangka membangun kepercayaan diri gitu. Jadi karenanya kita terus berjuang ke sana termasuk yang SMP gitu ya. Yang SMP pun saya kira juga tidak terlalu ketinggalan kita dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Seingat saya ada Ustaz Ramatin ya. Coba yang ya. Seingat saya kita masih bisa bersaing kok di kelas ya sekolah-sekolah di Mojokerto masih bisa kita gitu. Ya. Dan insya Allah bisa kita tingkatkan lagi itu. Bisa sendiri. Sebentar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu tidak kata saya menyampaikan 11 tentang bagaimana prestasi akademik para santri dan visi. Dimana kalau dulu sebelum meta pendidikan ini diubah dengan masih ada kita, alhamdulillah dalam setiap kali pelaksanaan ujian nasional baik UNBK maupun yang lain, kita UNBK SMP Swasta Kabupaten Mojokerto oleh SMP visi yang pertama kali sanggup mengadakan ujian berbasis komputer secara mandiri, sementara yang lain masih bergabung dengan sekolah negeri. Kemudian perolehan hasil dari UNBK alhamdulillah tiap kali pengumuman hasil UNBK saya selalu berdebar-debar karena saya yakin kepala SMP 1 mungkin Allah ya Pak dan itu mesti begini. Setiap kali mendapatkan pengumuman itu punya dilihat bukan SMP 1 mesti dilihat dulu beberapa banyak dari santri yang mendapatkan nilai tertinggi. Simpulannya ialah belum ada masih ada yang paling banyak. Saya gini loh Pak, saya tahu dengan itu saya berangkat dari rumah jam 5:30 berat jenengan itu sudah lari-lari ngejar jam ke 0. Habis terakhir pulang masih ada jam dong ya. Tapi ternyata alhamdulillah sampai SMP 1 mungkin masih di bawah SMP visi, begitu pula SMP 2 ini SMP Kecamatan Mungkin yang pertama itu ada SMP visi. Kemudian di Kabupaten Mojokerto ketika ada UNBK terakhir tahun 2018 karena setelah itu sudah tidak ada lagi UNBK. Tahun 2018 dari 168 SMP swasta Kabupaten Mojokerto, SMP visi masih menempati peringkat yang ke-6. Ini artinya bahwa akademik, prestasi akademik para santri kalau memang ukurannya dari ujian nasional tidak ketinggalan. Kemudian dari setelah 2018, 2019, 2020 tidak ada lagi UNBK yang ada ujian akhir sekolah itu pun dibuat oleh tingkat kabupaten dan itu sudah disiapkan visi-visi yang akan menjadi bahan ujian itu sehingga hanya sekitar itulah kurang penuntasan materi yang dibutuhkan pada bulan sehingga ya alhamdulillah sebenarnya tidak ketinggalan dibanding dengan yang lain karena anak-anak yang di sini lebih bisa belajar agama pun masih bisa belajar
jelek dari sekolah negeri yang otomatis mereka sebelum pelajaran jam utama, setelah pelajaran jam terakhir murni mendapatkan materi-materi bimbingan belajar terkait dengan ujian nasional. Oleh karenanya, Ibu Bapak, insya Allah untuk materi akademis di SMK Visi ini tidak dikurangi dibandingkan yang lain, karena kita juga ada modul, kemudian juga ada buku paket yang sudah disiapkan lengkap di perpustakaan. Insya Allah para gurunya dan juga dari SMP Negeri 1 Soko yang mengabdikan diri di SMP Visi untuk membantu bagaimana materi akademis bisa disampaikan pada para santri, sama sebagaimana beliau menyampaikan materi itu di SMP Negeri 1. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya kira memang kita saya sampaikan, kita tidak boleh kalah dengan Katolik dengan ini. Saya selalu begitu. Obsesi saya memang kita harus yang terbaik. Gitu. Tapi untuk menjadi yang terbaik itu kan perjuangannya kan memang tidak bisa main-main. Gitu. Artinya ya kita butuh masukan, butuh dukungan. Gitu. Jadi sehingga saya kira wali santri, jamaah juga itu juga. Ya, saya pikir memang harus bersama-sama ya bagaimana membangun pesantren ini sehingga menjadi lebih baik. Ya, jadi kita tidak mengatakan sudah baik benar, enggak, tapi ikhtiar kita ini ya ke arah yang baik gitu. Jadi, tapi saya bersyukur ya ketika banyak pesantren datang di sini juga untuk mengajak diskusi dengan kita, minta masukan-masukan ya dengan kita gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa kita ya mungkin ya lebih layak untuk ditanya daripada yang lain gitu. Nah, itulah maka kita tetap kepada prinsip kita bahwa memang tetap ya di pondok ini ciri khasnya harus seperti ini gitu. Ya, makanya penanaman adab itu tetap akan menjadi prioritas kita gitu. Ya, walaupun memang enggak gampang ini gitu. Ya. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita ngomong adab berarti kita sudah 100% beradab. Belum. Tetapi bisa dibayangkan kalau kita yang sudah mencanangkan gini aja masih belum bisa, apalagi yang tidak mencanangkan gitu. Ya, yang mencanangkan aja masih berat, apalagi yang tidak mencanangkan terkait dengan pendidikan adab gitu kan. Nah, itulah maka saya pikir ya panjenengan semua ya punya kewajiban yang samalah dengan kita dalam rangka untuk yang terbaik tadi itu. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, ya, seperti yang disampaikan oleh Profesor Hamka. Saya ini tidak bisa besar ini. Ya, sebagaimana Pak Hamka sampaikan, seorang itu dihargai karena pribadinya, bukan karena tubuhnya. Ini kalimat-kalimat penting ya. Jadi seorang dihargai karena pribadinya, bukan karena tubuhnya. 20 ekor kerbau pedati yang sama gemuknya dan sama kuatnya, sama pula kepandaiannya menghela pedati, tentu harganya tidak pula lebih kurang. Sapi atau kerbau itu besarnya gitu ya reganya kurang lebih mepodo. Ya. Tetapi 20 orang manusia yang sama tingginya, sama kuatnya, belum tentu sama harganya. Sebab bagi kerbau tubuhnya yang dianggap berharga, tapi bagi manusia itu adalah pribadinya. Maka berilmu saja, walaupun bagaimana ahlinya dalam satu jurusan, belum tentu berharga. Ya, belum tentu berharga. Belum tentu juga beroleh kekayaan dalam hidup. Kalau sekiranya bahan pribadinya yang lain tidak lengkap, tidak kuat, terutama budi dan akhlaknya. Jadi begini pesan Profesor Hamka gitu. Betapa ternyata manusia itu akan menjadi sangat berharga di hadapan manusia, di hadapan Allah kalau manusia itu punya ini budi dan akhlak yang tinggi. Ahsanhum khuluqan gitu. Ya. Ya, jadi ini orang yang paling baik akhlaknya. Nanti silakan ini baca gitu ya di buku pendidikan ya yang ditulis oleh pendidikan Islam ya. Untuk agama, untuk manusia berkarakter dan beradab oleh Raden Nusa ini. Nah, sehingga akhirnya di pondok ini saya sampaikan ada prioritas ilmu yang kita sampaikan. Yang pertama ilmu yang fardu ain.
Ya, ilmu fardu ain itu ilmu yang hukum mempelajarinya harus dilakukan setiap individu. Ini bersifat personal agar bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, apa itu? Ya, saya kira ini tentang ulumuddin, Al-Quran, hadis. Anak-anak harus gitu. Harus diajari anak-anak Al-Quran dan hadis itu. Ya, diajari kemudian ditanamkan. Bagaimana ibadah gitu, mulai dari toharo, sholat, puasa, zakat, karena ini perkara-perkara yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anak-anak kita gagal dalam persoalan ini, ya gagal nanti gitu. Jadi makanya ya kita berjuang tetap di sini gitu. Walaupun ya sekali katakan tidak mudah dan tidak ringan gitu. Ya. Nah kemudian ada ilmu yang fardu kifayah. Nah ilmu yang fardu kifayah ini ilmu yang tidak semua kaum muslimin diwajibkan untuk menuntutnya. Ya. Jadi sehingga tidak semua kaum muslimin semua anaknya jadi dokter, enggak. Jadi tentara, enggak. Jadi teknokrat, enggak. Ya tergantung. Ya. Jadi ilmu yang fardu kifayah ini sifatnya dapat untuk memperkaya khasanah keagamaan atau tentang ilmu tentang eksak demi kebaikan hidup di dunianya. Jadi ilmu yang menyokong bagaimana kehidupan anak di dunia ini supaya mereka bisa lebih eksis ya untuk beribadah kepada Allah karena perintahnya wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Nah itulah maka kita ingin anak-anak yang ahli kepingin apa ini kita arahkan, kepingin apa kita arahkan, kepingin apa kita arahkan. Jadi maksud saya ya biar anak tidak punya beban yang sama gitu antara yang punya keinginan A dengan keinginan B gitu. Jadi tidak ada keinginan yang sama seperti anak yang multimedia. Ngapain anak yang multimedia dikasih beban berat kayak anak-anak yang sains gitu, tidak perlu gitu. Yang penting anak-anak yang di multimedia ngaji ulumuddin multimedia gitu. Yang sains juga begitu, ngapain dapat repot gitu. Anak yang sains ya sudah ngaji ulumuddin sains begitu. Jadi tidak perlu harus semua dikasihkan, dijejalkan, percuma begitu. Wong kita semua ini sudah merasakan kok produk pendidikan dulu gitu. Masa anak-anak kita kemudian mau kita perlakukan sama dengan kita begitu. Ya kan? Kita sama merasakan lah begitu. Kira-kira hasil kita sekolah mulai SMP, SMA sampai kuliah dulu itu, pertanyaannya berapa persen yang kita pakai untuk hidup ini gitu. Coba kalau ngomong Quran hadis itu, kira-kira dipakai sampai kapan ini gitu? Sampai mati dibutuhkan itu, kan gitu. Jadi oleh karenanya ilmu yang fardu kifayah tetap kita perhatikan dan kita ajarkan, ya. Tetapi tidak berarti semua mendapatkan porsi yang sama begitu, ya. Karena kemampuan masing-masing santri yang berbeda gitu. Nah, oleh karenanya di sini ada tadi peminatan. Kalau sudah SMA ya, ada peminatan yang memang arahnya kepada ini biar santri-santri lebih kepada ini fokus kepada apa yang dikehendaki itu. Jadi Bapak Ibu, para jamaah yang berbahagia, wali santri, ya inilah bagi saya penting saya sampaikan terkait dengan masalah pendidikan, ya jangan sampai kita disorientasi. Ya eman-eman, karena kita berharap anak-anak kita ke depan itu menjadi anak-anak yang bisa menyelamatkan kita juga dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat bahwa ya idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam kalau mati sudah putus semua amalannya kecuali yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yuntafa'u bi, kemudian yang ketiga waladun salihun yad'ullah, anak soli yang mendoakan, anak soli yang bisa mendoakan kepada orang tua. Ya inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan ya ketika kita sekarang masih hidup maupun nanti kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pendidikan kita berhasil menghantarkan anak-anak kita bisa mendoakan kita semua sehingga kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Agung
ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa namanya, karena Pak Agung ini yang urusan kurikulum ya, barangkali ada informasi yang disampaikan. Monggo Pak Agung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit informasi sesuai dengan kapasitas saya di lembaga Konferensi Center LBC ini, bahwa untuk per tahun kemarin itu saya diamanai untuk mengamankan di bagian kurikulum baik itu SMP maupun SMA. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh Ustaz Maskur, saya rasa saya tidak perlu mengulang kembali. Saya hanya sedikit memberikan sebenarnya sedikit tambahan ya. Ustaz Maskur tadi sudah dikuatkan beberapa hal terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan PPM ketika di lapangan sehari-hari yang akan ditemui anak-anak, baik itu berkaitan dengan porsi diniyah, porsi ulumuddin dan porsi akademik. Beliau tadi sudah sampaikan, dan ini memang yang menjadi ciri khas kita. Oleh karena itu di bagian ini kami para pimpinan sekolah bertanggung jawab untuk mengamankan terkait hal itu, karena di Pondok Pesantren Islamic Center LBC ini kita punya ciri khas yang berbeda dengan yang lain, yaitu tentang tahfidz maudhu'i. Nah, itu yang justru juga membutuhkan kerja keras dari anak-anak untuk bisa menghasilkan atau kemampuan kompetensinya itu meningkat dan mendapatkan hafalan yang cukup banyak, sehingga nanti akan banyak pula kebermanfaatannya. Sehingga kami di sini bertugas juga untuk mengamankan porsi. Oleh karena itu di pelaksanaan, di tataran pelaksanaan memang dilaksanakan porsi tim itu lebih banyak dibandingkan dengan porsi akademik. Itu saya rasa semua pesantren memang seperti itu adanya, karena memang itulah yang menjadi pembeda antara pesantren dengan atau lembaga sekolah yang berbasis pesantren dengan lembaga sekolah yang negeri atau umum. Itu kita tahu semua. Nah, oleh karena itu bisa jadi kalau misalkan dirasakan, maka porsinya di tataran pelaksanaan itu bisa 65% bahkan 70% memang adalah untuk pembekalan anak-anak terkait dengan ulumuddin. Kemudian 30 bahkan mungkin 40% itu adalah kegiatan akademik. Namun di sini perlu diberikan catatan, setiap kali memang saya juga ada kegiatan maka selalu saya sampaikan ke anak-anak juga. Tapi di kesempatan ini alhamdulillah kita bisa ketemu, karena biasanya kita 2 tahun tidak pernah ketemu, sehingga kita mungkin sedikit kurang intens informasi ini ya. Sebenarnya informasi itu pun sudah disampaikan melalui YouTube ya. Seringkali ketika selama pandemi kemarin itu informasi tersebut sudah kita sampaikan di YouTube dan di web juga, sehingga terkait dengan teknis kegiatan itu saya rasa sudah disampaikan. Namun ini saya sampaikan kembali supaya nanti kita sepaham bahwa kegiatan anak-anak memang secara porsi seperti itu. Namun untuk di kelas 9 itu mereka pasti akan mendapatkan treatment terkait dengan akademik. Karena ini salah satu strategi kita untuk membypass materi tadi yang dikonversi 3 tahun menjadi 2 tahun. Sehingga ketika kelas 7 dan 8 itu di akhir kelas 8 itu mereka sudah selesai dengan berbasis modul, dan itu kelas 9 juga mereka sudah dapat semuanya. Panjenengan bisa cross check itu. Kalaupun misalkan kok tidak ada, itu saya pastikan semuanya sebenarnya dulu sudah dapat. Kalaupun sekarang tidak ada, berarti itu mungkin yang hilang. Jadi bukan berarti tidak diberikan oleh kita, semuanya sudah dapat. Nah, yang sekarang terbaru pun sudah ada. Jadi modul yang terbaru sudah ada. Tetapi yang kelas 9 itu yang versi awal.
versi awal itu sudah diterimakan oleh mereka. Nah, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan? Memang tadi 70% kegiatan itu memang yang intens tatap muka untuk dunia ya. Kemudian akademik 30-40% itu yang intens tatap muka. Tapi di luar itu juga modul itu diharapkan bisa mengawal mereka. Dan modul itu teman-teman ustadz-ustadzah sudah mencoba maksimal untuk meringkas materi mana yang misalkan prioritas. Contoh misalkan saya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ada materi yang diulang-ulang sekian kali sampai di kelas 3, bahkan sampai SMA. Bahkan saya bilang ke anak-anak, boleh jenengan tanya, para santri itu pasti saya tantang seperti ini. Sampai kalau mau kelas 7, 8, 9 materi 6 tahun untuk bahasa Indonesia itu cukup disampaikan di SMP. Kenapa? Karena di SMA itu hanya bergumam pada 4 teks saja. 4 teks itu pun tinggal bagaimana cara membuatnya. Sehingga anak-anak itu saya kuati seperti itu. Kenapa? Karena kita yang di lapangan yang ada di sini itu paham betul bagaimana tantangan mereka. Tadi disampaikan Ustaz Ali, itu ada kegiatan yang mereka nanti menghafal hadis. Dan itu Bapak Ibu jenengan harus berempati kepada anak-anak, karena menghafalkan hadis itu tidak gampang. Karena saya sendiri setiap pagi tadi disampaikan Ustaz Ali, kita setengah 8 sampai jam 8.40 itu mendampingi anak-anak baik putra maupun putri. Itu setiap hari Senin, Selasa itu halaqah hadis. Kita drill mereka, kita taksim mereka, kemudian mereka kita dampingi untuk setoran. Kemudian hari Rabu itu kita drilling mereka untuk bahasa Arabnya. Kemudian di hari Kamis, Sabtu, Ahad itu kita berikan untuk porsi Al-Quran. Nah, di situ itu kita terasa, saya yang notabene-nya dari umum ya, kemudian mencoba untuk mengikuti ritmenya anak untuk menghafal hadis. Itu kalau kita benar-benar mendampingi anak-anak itu baru bisa paham. Itu cukup luar biasa ya. Jadi perjuangan anak itu luar biasa. Sehingga saya sampaikan ya, kalaupun misalkan anak-anak itu ada supeknya, ada donnya, itu wajar. Makanya kita kuati setiap pagi itu di halaqah itu. Nah, itu mengiring pemahaman hadis. Sehingga saya sendiri ketika memilih waktu untuk pembelajaran itu, maka saya berikan mereka kesempatan yang lebih luang untuk menghafal. Sehingga saya berikan solusi untuk nanti urusan akademik itu nanti sampai akan saya buka biar di kelas 9. Kalau yang SMA itu di kelas 12. Sehingga nanti kita bisa menjawab bagaimana kebutuhan panjenengan ketika untuk mereka bersaing di akademik. Saya paham betul, secara romantis paham betul bagaimana situasi di luar. Jadi kita tidak usah saling menggurui gitu. Karena bagaimana keadaan sekolah-sekolah di luar ketika mereka memberikan penilaian kepada anak didiknya. Kita paham betul, makanya untuk urusan kedinasan, penilaian kedinasan itu sudah kita amankan. Anak-anak itu sudah saya sampaikan, yang penting amankan betul untuk hafalan sampean, nanti untuk adabnya diamankan betul, sehingga urusan akademik nanti sampai akan saya fasilitasi ketika kelas 9 dan 12. Dan panjenengan kemarin juga kita share. Kalaupun itu tidak saya laksanakan di awal karena memang masih transisi ya. Jadi setelah UTS ini memang mereka saya drilling. Mulai saya datangkan Pak Ali. Pak Ali ini mentor nasional untuk kelas olimpiade. Jadi tadi disampaikan Ustaz Fakur, anak-anak levelnya yang tidak suka matematika pun dari kelas 7-8. Itu ketika saya tanya testimoni setelah kegiatan itu, saya tanya, "Pilih, enak enggak?" "Enak, saya pengen lagi." "Ya, apa? Nanti kalau pengen lagi, nanti setelah ini kita adaptasi. Nanti dievaluasi apakah dengan 3 hari ini saya tantang Pak Ali, beliau itu 3 hari ini 1 minggu jenengan bisa enggak mengkonversi matematika itu yang 3 tahun itu." Dan beliau itu bisa sanggup kalau misalkan anak-anak itu memang betul itu menguasai pengkalian berjumlah, pengurangan pembagian, beliau tidak butuh waktu panjang. Kalau anak-anak betul-betul mau duduk seharian sama beliau itu sanggup tidak sampai 3 bulan. Jadi beliau sanggup dalam waktu sebulan saja sudah cukup. Kalau dengan porsi ritme yang sekarang itu saya berikan beliau waktu porsi 1,5 sampai 2 jam. Kemarin 3 hari anak-anak saya berikan stimulus
supaya tidak ngeblank lagi. Di kelas 9 itu sama jangan khawatir. Nanti ada pertemuan. Ketika saya temukan sama beliau, barulah mereka percaya bahwa oh iya, beliau bisa menyampaikan mengkonversi 4-5 bab itu dalam waktu 1,5 jam. Nah, ini yang program percepatan itu yang memang harus ada di seperti kita ini, karena anak-anak jangan bayangkan kalau misalkan sama-sama strength-nya yang otot di sisi akademik, strength saya tidak mau kalah gitu, kemudian dari sisi din juga strength gitu, kira-kira mungkin anak-anak justru akan ngeblank. Makanya kita saling melengkapi dan kita saling imbangi. Kita lihat ritme anak sehingga oh seperti itu, maka kita berikan tawaran solusi. Dan tahun-tahun sebelum ini, bukan tahun ini ya kita mulai. Jadi sebelum pandemi itu kita sudah mulai dengan Pak Ali. Kalau panjenengan pengen tahu bukti nyatanya dari dampak hasil dari beliau, panjenengan bisa baca papan yang ada di pagar depan itu. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini, tahun kemarin itu kelas 12 itu sudah nyebar semuanya di perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Timur. Kemudian di sini saya sampaikan, kenapa kok anak-anak tidak sampai tembus ke Jogja, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat? Itu saya sama Dun itu juga sudah awal dari awal. Kita arahkan mereka, kita lihat peluang, kemudian strateginya seperti ini. Namun anak-anak itu tidak berkenan untuk jauh dari rumah. Nah itu masalah. Jadi mereka berkenan dekat dari rumah untuk ketika kuliah. Jadi mereka kebanyakan memang pilih di Jawa Timur. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa untuk nembus yang ada di perguruan tinggi Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Jadi bukan seperti itu. Tapi panjenengan coba lihat kemampuan mereka ketika berhasil tembus, ternyata sukses itu di jurusan IPA. Yang di UM itu ada di fisika murni. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa MIPA, maka tidak akan bisa tembus di UM Bapak Ibu. Untuk SNPTN ya. Kemudian di UNER. Kemudian ada di Universitas Jember. Nah, ada yang di STAIN. Baik di Surabaya maupun Malang. Ada yang di Trunojoyo. Ada yang di Unesa. Jadi di Jawa Timur itu sudah menyebar semuanya. Jadi itu impact dari kegiatan yang selama ini kita ikhtiarkan. Sekali lagi itu kita ikhtiarkan. Jadi untuk bagaimana mereka bisa tidak terlambat di akademik, mereka bisa bersaing secara akademik di luar, itu kita ikhtiarkan. Makanya pembinaan semacam itu intens kita berikan, dan itu terkait dengan porsi akademik dan pembinaan. Jadi anak-anak bisa ditanya, bukan karena kelas 9 kemudian mau dikumpulkan kemudian saya drilling kemarin, tidak. Tapi memang itu sudah saya rencanakan dari awal, dan jenengan boleh tanya ke putra putrinya, itu sudah saya sampaikan di awal ketika pembekalan kelas 9. Bahwa nanti sampai kelas 9 akan mulai saya charge di sisi akademik untuk bagian percepatan materi. Nah itu berkaitan dengan sistem pembelajaran dan porsi yang ada di Pondok Pesantren Islam Nusantara LGC. Untuk lebih detailnya terkait dengan hal teknis, tentunya saya tidak bisa sampaikan secara gamblang. Nanti secara detailnya kemudian mungkin bisa kita diskusi di forum yang lebih spesifik. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Agung, Bapak Ibu, para wali santri yang berbahagia. Ya, saya sudah pesankan sama Pak Gunanto dan semua guru ya, semua guru. Tahun ini tembok ITB, tembok IPB tolong bisa dijebol. Bahasa saya agak bahasa yang sarkasme gitu. Saya ingin ya untuk menjawab kebutuhan, walaupun bukan kebutuhan utama. Jadi, tolong Pak Gunanto selaku kepala SMA
tolong tembok ITB yang dianggap angker itu tolong dijebol. Artinya santri kita tahun depan paling tidak sudah ada yang bisa masuk ITB maupun IPB. Jawa Barat aja bingung itu. Ya, karena nanti ITB saya bisa ketemu sama teman-teman di ITB untuk bagaimana anak-anak bisa selamat ya, dengan kita dekatkan di Masjid Salman. Nanti di IPB saya juga banyak kawan di IPB ya, untuk bisa anak-anak selamat akidahnya. Kalau enggak kita nih ya mikir-mikir aja loh. Bocah ini sampai dicolok kuliah terus gak ada sing dampingi, sementara kita tidak menjamin dosen-dosen ini begitu. Saya ini mulai S1, S2, S3 ketemu dosen sing akidah rada pernah ngoten niku ya rada angel kok begitu. Enggak gak miris sampean begitu. Yang saya khawatirkan ini kalau sampai nanti anak-anak justru jadi musuh ini. Jadi musuh ustadznya, jadi musuh orang tuanya gitu. Loh apa enggak mungkin? Loh gimana enggak mungkin? Allah ngasih tahu kok begitu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Loh, lah cedoh peringatan Allah ini. Orang-orang iman, ketahui loh ya. Ini di antara istri-istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuh untuk kamu loh gitu. Napa mboten mir-mir ya gitu. Arek-arek cul kuliah terus nanti begitu wah karo wong tuane ndak karu-karuan gitu. Karo gurune wis gak duwe sopan, karo wong tuane wis gak duwe hormat. Pikirane wis ndak karu-karuan, akidahe ndak karu-karuan. Lah terus piye gini? Kan rusak pendidikan kita selama 6 tahun itu kan. Nah, itulah maka saya sampaikan anak-anak kita dorong kuliah di tempat yang saya bisa mendekatkan mereka dengan kawan-kawan yang ada di mana tempat kuliah itu ada. Di ITB saya mungkin bisa ketemu dengan teman-teman ITB ya, supaya mereka selamat lah insya Allah begitu. Yang di IPB juga demikian gitu. Kalau di sana. Nah, kalau sama-sama di swasta itu ya kalau saya kuliah LGS Institute saja sudah. Ya, dosen kita juga bukan dosen-dosen dosen LGS Institute maupun Akademi Dakwah Indonesia ini dosen-dosen yang insya Allah secara akidah selamat, ya, secara pemikiran juga selamat, ya. Jadi insya Allah kita jaminlah anak-anak dari ADI maupun LGS Institute siap jadi manusia yang manfaat. Itu yang penting itu. Siap jadi anak yang solih, siap jadi anak yang manfaat gitu. Manfaat untuk orang tuanya, manfaat untuk lembaganya, manfaat untuk umat insya Allah begitu. Nah, oleh karena itu ya ajakan saya, seruan saya, ya marilah kita ya bersama-sama berikhtiar bagaimana anak kita semua ya selamat dunia, selamat di akhirat. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah ya tentu anak-anak kita doakan ya biar mereka punya kekuatan di dalam belajar. Ya sebagaimana tadi disampaikan berat Pak itu. Nah terus gimana nanti anak-anak yang ada masalah hafalan gitu, walaupun mereka sudah di-drill, di-camp-kan gitu. Nanti kalau masih ada masalah hafalan, jangan tidak usah gelisah. Jangan langsung kontak sama Ustaz Indah aja begitu. Ustaz Indah selaku koordinator atau manajer tahfidz keseluruhan gitu. Ustaz Indah yang nomor 3 dari selatan ini gitu. Nanti sampaikan aja ya. Saya pada orang tua yang terlalu ketakutan juga nanti gimana nanti anaknya sampai sudah tidak ada masalah lah. Kita ini yang penting mereka mau menghafal. Ternyata capaian mereka tidak sesuai dengan target, tapi mereka mau terus itu, ya itu sudah ada pertimbangan sendiri. Ya, tentu kita tidak sekaku itu. Ya, kita menghargailah berapapun hafalan anak-anak karena kemampuan masing-masing juga berbeda. Saya kira begitu. Saya kira itu mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semua diberi sehat walafiat ya. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki-rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon doanya juga para ustaz-ustaz yang mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam membimbing putra-putri panjenengan semua. Kami juga mohon maaf atas nama pimpinan barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan. Ya, sesungguhnya ini adalah milik kita semua, mari kita jaga dan mari kita bangun bersama, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah
bagi kita semua ketika nanti kita semua sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.